Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Kenalkan, nama saya Faikotu Sylvia dengan NIM 8114228009. Perkenalkan, saya Oktania Ramadhani Pamungkas dengan NIM 8111422808. Perkenalkan, nama saya Alfian Surya Pamungkas dengan NIM 8111422810. Perkenalkan, nama saya Bintang Kusuma Wijaya dengan NIM 8114222864. Seperti yang kita tahu, negara kita lahir sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Indonesia dalam melaksanakan dan menjalankan kehidupan tentu ditopang dengan sistem pemerintahan. Jika kita melihat sejarah Indonesia, khususnya dalam menjalankan dan melaksanakan pemerintahan, maka kita dapat mengkategorikan atau mengkelompokkan berdasarkan fasenya. Yang pertama adalah masa transisi atau pasca kemerdekaan. Tahun 1945 sampai 1949 sebagai masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar menghendaki sistem pemerintahan presidensial. Tetapi 2 bulan setelahnya Kabinet Presidensial pertama dibentuk dan berubah menjadi sistem parlementer. Perubahan ini disebabkan adanya dorongan. Yang pertama, dalam rangka demokratisasi pemerintahan dan untuk memperoleh basis dukungan yang lebih luas. Yang kedua, untuk meniadakan atau mengurangi pendapat sebagian orang termasuk dunia internasional atau Belanda yang mempropagandakan Indonesia merdeka adalah bentukan Jepang dan dijalankan oleh para kolaborator Jepang yang semestinya diadili sebagai penjahat perang. Dan yang ketiga, sebagai jalan untuk menarik kelompok yang dipimpin oleh Bung Syahrir. Bersama-sama, kelompok Soekarno-Hatta menghadapi kekuatan lain yang dipimpin oleh Tan Malaka. Cara lebih sederhananya, perubahan sistem pemerintahan pada dasarnya sebagai bagian dari konsolidasi Indonesia Merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara atau voting yang digunakan dalam pemilu, juga mosi dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Sistem yang dianut Indonesia pada tahun 1949 sampai 1959 adalah sistem demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Tahun 1949 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini sering terjadi pergantian kabinet. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahan kabinet yang berkuasa tidak ada yang panjang sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh program kabinetnya. Kemudian berakhirnya masa ini adalah karena adanya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Kegagalan konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Ditambah lagi dengan banyaknya pemberontakan, atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional, yaitu mengeluarkan dekret presiden. Dekret presiden tersebut berisi: 1. Konstituante dibubarkan. 2. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Kemudian yang terakhir, membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Di sini saya akan menjelaskan sistem Orde Lama.
Negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintahan penguasa tunggal. Demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia mulai tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Periode ini juga disebut sebagai Orde Lama. Negara dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan juga untuk melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Namun, tugas negara harus berada dalam panduan dan pemimpin seorang tokoh pusat, yaitu presiden. Ciri dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Tujuan dari sistem demokrasi terpimpin diantara lain adalah untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia dan untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi terpimpin merupakan gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang biasa dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Ada dua pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut, yaitu pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin, membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri dari wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru. Pembentukan demokrasi terpimpin memiliki tujuan untuk menata ulang kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, namun pada akhirnya juga ada pelanggaran pada saat pelaksanaannya. Dan terjadinya peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965 menandakan bahwa demokrasi terpimpin sudah ditinggalkan dan menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu terpisah dengan kekuasaan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi atau pengkhianatan terhadap negara, kedudukan presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Presiden B.J. Habibie menjabat menjadi presiden 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Presiden Abdurrahman Wahid menjabat menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Presiden Megawati Soekarno Putri menjabat menjadi presiden dari tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat menjadi presiden dari tanggal 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Presiden kita saat ini, Bapak Joko Widodo, menjabat menjadi presiden dari tanggal 20 Oktober 2014 sampai sekarang.